العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah, para subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak selawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah, para subuh yang dirahmati Allah. Kembali kita lanjutkan kajian kita, kuliah subuh kita bersama Bapak Ustaz. Mari sama-sama kita dengarkan. Mudah-mudahan ini menjadi menambah wawasan kita dalam agama Islam ini, sehingga memperkuat dan memperkokoh kita dalam menjalankan agama kita, agama yang sama-sama kita cintai ini. Oleh karena itu tidak memperpanjang mukadimah, mari sama-sama kita mintakan kepada Bapak Ustaz, kepada Ustaz Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mulai hari ini pengajian kita tentang obat-obatan di dalam Al-Qur'an. Kenapa perlu tentang obat-obatan? Karena Al-Quran itu sendiri mengatakan Al-Quran itu sifaul wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu adalah obat dan rahmat bagi orang mukmin. Nah, jadi obat-obatan dalam Al-Quran itu banyak sekali. Kalau secara fisik yang nyata, itu madu. Madu itu merupakan obat. Sehingga ada satu surat dalam Al-Quran namanya surat An-Nahl, bercerita tentang madu. Di dalam perut lebah itu terdapat obat, yaitu madu. Itu disebutkan oleh Al-Quran secara langsung. Sehingga Timur Tengah banyak menolak madu, ditambah lagi kitab dalam bahasa Arabnya hubbat sauda. Hubbat artinya jintan, sejenis kalimat, tapi hitam pun dalam bahasa Arabnya sauda. Nah, itu dicampur dengan madu, ternyata hebat obat tanpa efek samping, menghilangkan darah tinggi, menghilangkan diabetes dan berbagai penyakit. Itu yang dipilih sekarang obat-obatan secara lahiriah. Nanti akan kita bicarakan obat secara rohania, ya, ini secara jasmania. Nah, kemudian disebutkan lagi di dalam bawang putih dalam surah Al-Baqarah. Disebutkan bawang putih, bawang merah itu juga obat bagi manusia. Jadi kalau di kampung itu orang yang punggung masuk angin, itu diambil minyak makan sedikit, digiling dengan bawang merah, diusapkan ke tubuhnya, itu angin jadi keluar. Rupanya dalam Al-Quran disebut itu tentang halia. Halia kalau bahasa Indonesianya sipade, ya. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Itu merupakan obat. Jadi obat-obatan secara fisik banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, kemudian secara rohaniah, ya, obat-obat orang kesurupan itu rohaninya yang satu ini. Anak-anak SMA yang kesurupan. Itu tadi dalam menjadi imam saya baca ayat orang yang meruqyah yang masuk jin, ya, dalam tubuhnya. Bagaimana supaya jinnya itu bisa keluar? Itu dalam prakteknya cukup dibacakan di ayat itu. Dibacakan surat As-Saffat, ya, ayat 1 sampai ayat 10. Was-saffatu saffa faz-zajirati zajra fad-dariyati dhikra inna ilahakum ilahun wahid rabbus samawati wal ardh wa ma bainahuma
dunia. Dan kedua-duanya wajib menyembah Allah. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin. Nah, jin dulu daripada manusia. Aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Sehingga ada jin yang Islam tapi itu. Nah, cuma ada yang tidak bagus ini. Di antara jin tadi ada yang musyrik. Jin yang tidak musyrik ini selalu mengambil tinggal di tempat gunung-gunung yang jauh dari masyarakat, di kolong-kolong jembatan atau kolong WC dan tempat-tempat yang berlindung atau kamar-kamar di rumah kita yang tidak pernah kita bersihkan. Dia numpang tinggal di sana. Jadi makanya orang tua kita mengatakan begitu, hati-hati itu rumahnya tidak terbuka itu, kamarnya tidak dihuni. Kalau bapak gelap, dia akan mengambil tempat di sana. Kenapa? Karena jin itu dia tidak punya jasa, tapi dia punya roh. Maka dia menumpang jasa itu kadang-kadang kepada hewan buas yang bertaring. Maka kita diharamkan memakan daging binatang buas. Dikhawatirkan dimasukkan jin. Apalagi kalau babi, itu sangat banyak jinnya itu. Sehingga jelas diharamkan oleh Al-Quran. Kalau babi ini diharamkan karena cacing pitanan bisa mati Pak, dengan panas yang tinggi. Tapi yang tidak bisa mati itu apa? Pengaruh terhadap jiwa kali. Karena banyak mengandung yang bisa dimanfaatkan oleh jin. Nah, banyak ceritanya itu zaman Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu kan pernah seorang pemuda yang kesurupan. Tidak tolong kepada Nabi Isa. Wahai Isa, tolonglah aku ini sedang kesurupan. Jadi saudara-saudaranya yang tidak tolong itu membawa kepada pemuda itu. Lalu Nabi Isa ini berbicara dengan 1000 jin yang masuk ke dalam tubuh pemuda itu. Lalu kata Nabi Isa, jin, keluarlah dari tubuh pemuda ini dan kemana engkau akan kulemparkan, akan kuletakkan. Wahai Nabi Isa, permohonan kami, mohonlah kami ini dimasukkan ke dalam tubuh 2000 ekor babi. Jadi 2000 jin di dalam tubuhnya itu minta dimasukkan kepada Nabi Isa ke dalam tubuh 2000 ekor babi. Maka dihalalkanlah oleh Nabi Musa roh jahat itu ke arah rombongan babi. Maka roh itu masuk ke dalam tubuh babi. Babi itu dihalau masuk ke dalam danau. Akhirnya babi tadi mati di dalam danau. Ketika babi itu mati, maka roh yang 2000 tadi, jin yang 2000 itu tadi bergelantungan di tepi-tepi danau. Nah, itu sebabnya orang pramuka atau kegiatan apa yang selalu tepi danau, kadang-kadang nih kalau tubuhnya tidak kuat dia bisa kesurupan karena ada pengaruh. Nah, apa obatnya? Obatnya Al-Quran, sifaun wa rahmatul lil mu'minin. Nah, untuk minta hormat satu kadang-kadang yang kita lupakan. Surat Al-Fatihah itu sendiri itu surat obat. Jadi Al-Quran itu mempunyai nama surat Al-Fatihah itu mempunyai beberapa nama. Di antaranya namanya Ummul Quran, surat Al-Fatihah. Tapi ada juga nama Al-Quran itu namanya surat As-Sifa. Artinya surat merupakan obat-obatan. Jadi kalau ada orang kebal tidak mau berolahraga senjata, bacakan saja surat Al-Fatihah. Dicubit itu dia mau pergi sudah dicoba di Jakarta ya. Nah, kalau yang coba ini kebal ya, nggak mau berolahraga senjata tajam oleh peluru ya. Nah, dia baca coba kamu diam di sini, dibisikannya matanya supaya konsentrasi gitu kan dia baca Al-Fatihah, dia cubit. Mau pergi dia, aduh jangan. Belum lagi dengan senjata, baru dengan cubitan saja dia. Kenapa? Karena surat
surat Al-Fatihah ayat kursi itu biasa digunakan orang untuk menghalau penyakit-penyakit yang bersifat rohaniah. Jadi kesimpulannya kaji kita pada pagi hari ini, memang Al-Quran itu banyak mengandung pesan-pesan obat rohani dan obat jasmani. Maka selalulah tanya kita masalah seobat ayat-ayat Al-Quran. Mari kita sering membaca dan menghafal ayat-ayat Al-Quran. Demikianlah Bapak dan Ibu Rahman. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin memperdalam kecintaan kita kepada Al-Quran. Minggu depan kajian kita tentang orang-orang yang ingin membakar Al-Quran, yang orang-orang yang mengkritik Al-Quran akhirnya jatuh cinta kepada Al-Quran. Jadi ibarat minggu depan insyaallah akan kita kaji demikian. Akhirnya dia menemukan obat-obat rohani yang luar biasa di dalam Al-Quran. Demikianlah teman-teman. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Pak Ustaz. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan memberikan manfaat sama kita sehingga menambah kecintaan kita untuk mempelajari, mengamalkan, menggali isi kandungan Al-Quran. Kita akhiri kajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum